Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugianto, mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah 22A. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Manajemen of Islamic Banking. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas bagaimana sih memahami bank syariah untuk masyarakat umum gitu. Karena kan di zaman sekarang ini ada beberapa masyarakat yang belum awam lah gitu terkait bank syariah. Maka dari itu kita akan bahas bank syariah untuk masyarakat umum. Oke, langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Oke, baik. Sekarang kita masuk pengenalan bank syariah. Apa sih bank syariah itu? Gitu ya kan? Nah, di sini secara singkatnya definisi bank syariah. Jadi teman-teman ataupun warga sekitar, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, prinsip bank syariah sendiri itu adalah bebas dari bunga, menerapkan prinsip bagi hasil, dan menghindari aktivitas yang dilarang. Sedangkan produk bank syariah itu ada produk pembiayaan, ada produk pendanaan, dan jasa seperti murabahah, musyarakah, dan murabahah. Yang pastinya produk-produk ini sesuai dengan prinsip syariah, teman-teman. Jadi sedikit singkat dan mungkin jelasnya mengenai definisi bank syariah, prinsip dan produknya ada di sini ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita di sini langsung masuk ke perbedaan prinsip dan operasional bank syariah PS bank konvensional. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, di mana bank syariah sendiri itu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, sementara bank konvensional itu berlandaskan pada sistem bunga. Nah, di sini membuktikan bahwa memang benar bank syariah itu menggunakan proses-proses yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. Sedangkan operasionalnya sendiri, bank syariah itu menggunakan akad-akad khusus yang bebas bunga dan berbasis syariah seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. Sedangkan bank konvensional itu berbasis sistem bunga dan melakukan transaksi yang berisiko tinggi. Produk utamanya adalah kredit bunga tetap, deposito berjangka, dan layanan lainnya yang mengandung bunga sebagai sumber keuntungannya. Jadi itu perbedaan fungsi, perbedaan prinsip dan operasional bank syariah vs bank konvensional. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke skema pembiayaan di bank syariah. Nah, skema pembiayaan itu ada mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Apa sih itu mudharabah? Mudharabah itu skema pembiayaan dengan sistem bagi hasil antara bank dan nasabah. Sedangkan musyarakah itu skema pembiayaan dengan kemitraan dan pembagian keuntungan. Sedangkan murabahah adalah skema jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati. Jadi ini adalah skema-skema pembiayaan yang ada di bank syariah, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin keunggulan bank syariah. Nah, apa saja itu keunggulannya teman-teman? Nah, di sini ada keunggulan keadilannya. Keadilan di bank syariah itu sangat adil ya teman-teman, di mana sistem bagi hasil yang adil bagi nasabah dan bank. Jadi sistem itu sesuai kesepakatan yang udah dijelaskan oleh pihak bank dan disepakati secara bersama. Nah, kemudian ada transparansi teman-teman, akad dan skema pembiayaan yang jelas dan terbuka. Nah, di sini transaksi di bank syariah itu cenderung lebih transparan. Karena kenapa? Di bank syariah itu nasabah diberi informasi terlebih dahulu yang jelas mengenai keuntungan, risiko, dan detail akad. Nah, hal ini menciptakan suasana di mana untuk menarik nasabah agar percaya menggunakan bank syariah, bahwa bank syariah ini benar-benar bank syariah sesuai syariat Islam gitu loh. Kemudian bebas riba teman-teman. Bebas riba itu tidak mengandung unsur bunga dan yang dilarang dalam Islam. Jadi bank syariah udah bebas riba teman-teman, begitu. Nah, baik teman-teman, di sini bank syariah juga memiliki tanggung jawab sosial loh teman-teman. Yang pertama, zakat. Jadi, di sini bank syariah itu
mengelola dan menyalurkan zakat sesuai amanahnya. Kemudian memberdayakan masyarakat. Di sini ada pembiayaan untuk mengembangkan usaha mikro kecil masyarakat. Contohnya itu untuk UMKM yang ada di sekitarnya. Jadi program pembiayaan ekonomi ini juga berbasis syariah, teman-teman. Di sini juga ada edukasi keuangan, memberi edukasi keuangan syariah bagi masyarakat. Apa sih maksudnya? Jadi bank syariah itu mensosialisasikan keuangan syariah kepada masyarakat. Kemudian memberikan program literasi keuangan untuk berbagai segmen masyarakat. Kemudian memberikan kemudahan akses informasi keuangan syariah terhadap masyarakat. Jadi itulah tanggung jawab sosial bank syariah, teman-teman. Oke, baik. Sekarang kita masuk peran bank syariah dalam pembangunan ekonomi. Nah, pertama, bank syariah itu sangat berperan dalam pembangunan ekonomi, teman-teman. Salah satunya terhadap kontribusi terhadap sektor real, dukungan pada UMKM, dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi. Nah, di sini ada investasi produktif. Apa sih investasi produktif itu? Nah, investasi produktif ini digunakan untuk pembiayaan sektor real yang mendukung pembangunan. Pembiayaan ini berbasis zakat syariah, mendukung kegiatan usaha yang halal dan produktif, dukungan terhadap sektor infrastruktur dan sosial. Nah, juga ada stabilitas keuangan, teman-teman. Di sini sistem bagi hasil yang meminimalkan risiko sistemik. Apa sih maksudnya? Sistemik itu adalah sistem yang menghindari spekulasi dan risiko tertinggi dan menggunakan prinsip keadilan dan bagi hasil. Terus resiliensi terhadap krisis finansial, teman-teman. Nah, terus ada inklusi keuangan, teman-teman. Nah, inklusi keuangan itu adalah akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani. Di sini ada akses pembiayaan bagi semua lapisan masyarakat, layanan untuk UMKM dan masyarakat pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi melalui dana sosial syariah. Nah, di sini semuanya menggunakan tetap pada jalur menggunakan syariat Islam, teman-teman. Jadi insyaallah amanlah peran bank syariah dalam pembangunan ekonomi sesuai dengan syariatnya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat, teman-teman, bagaimana prospek pengembangan bank syariah di Indonesia. Nah, potensi pasarnya itu sangat besar, teman-teman, karena di Indonesia populasi muslim terbesar di dunia. Nah, regulasi yang mendukung adalah Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, pertumbuhan aset itu alhamdulillah sampai sekarang terus meningkat setiap tahunnya, teman-teman. Kemudian inovasi produk itu juga semakin berinovasi, teman-teman, setiap tahunnya. Oke, teman-teman, syukron. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menarik daya tarik teman-teman untuk segera menggunakan bank syariah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebihnya kebenaran datangnya dari Allah, kekurangan yang datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.